pembelajaran kali ini. Yuk, simak video berikut. Beres. Ini makan apa? Yang pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begas semua nih. Kasihan Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong Uma. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you Uma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Kalian pasti sudah mengenal video tadi kan? Sekarang aku akan memberi kalian beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya ada di sini ya. Nah, pernah nggak sih kalian menulis cerita hidup kalian itu di dalam buku diari? Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks narasi atau biasa disebut dengan teks cerita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teks narasi itu? Jadi, teks narasi adalah suatu karangan yang berisi suatu peristiwa dengan tujuan menginformasikan, menghibur, atau memberikan informasi kepada pembaca yang berisikan karangan dengan jenis fiksi maupun non-fiksi. Lalu, ciri-ciri teks narasi itu ada apa? Yang pertama, berisi suatu kisah ataupun cerita yang menggunakan gaya bahasa naratif. Kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur bentuk seperti tema, alur, tokoh, kata, amanat, dan juga sudut pandang. Jenis-jenis teks narasi ada tiga. Yang pertama, teks narasi ekspositoris, teks narasi sugestif, dan teks narasi artistik. Apa aja sih struktur teks narasi itu? Struktur teks narasi itu ada 4. Yang pertama, komplikasi, orientasi, kode, dan resolusi. Apa sih itu kaidah kebahasaan teks narasi? Jadi, kebahasaan teks narasi itu adalah aturan-aturan yang termuat dalam teks narasi agar pembaca lebih mudah memahami jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan, yang pertama, kata ganti orang pertama, yang kedua, kata ganti orang ketiga, yang ketiga, kalimat tidak langsung, yang keempat, kalimat di masa lampau, dan yang kelima, kata kiasan. Maka langkah menulis teks narasi yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema dan amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua, tentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, buat rangkaian peristiwa utama dalam bentuk alur. Yang kelima, buat rangkaian peristiwa utama. Yang keenam, buat rincian kejadian
kejadian utama. Yang keenam, susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. Yang terakhir, pahami bagaimana aturan tanda. Bagaimana anak-anak penjelasan teks narasi tadi? Lebih menarik dengan berdampingan. Dan sekarang, coba kalian membuat teks narasi 3 paragraf saja dengan tema apa? Kira-kira sudah menyusun teks narasi. Nah sekarang mari kita mereview penjelasan teks narasi kita ya. Silahkan dijawab soal berikutnya. Nah, setelah melakukan pelajaran tadi, kita lakukan eksekusi dulu yuk. Ikutin aku ya. Tepuk narasi. Bercerita sangat seru. Aku hebat. Aku penulis hebat.